Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wasyaril harami wal halali. Tsumma salatullahi ma salami ala nabil mustafa tihami Muhammadil hadi minal dhalali wa afdhalis sahbi wa khairi ali ma ba'd. Yang pertama, ya saya minta izin kepada Bapak dosen hafizahullah taala agar menyampaikan presentasi kami yang berjudul Ilmu Faraid dan Ilmu Hukum Kewarisan. Di sini ya pada slide pertama ya, kita lihat ada pengertian hukum waris. Nah, perhitungan waris ini ya, itu peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimana. Tentang apakah bagaimana ya, apakah itu misalnya apakah misalnya dari pihak ini ya. Contohnya apakah atau ibu itu mendapatkan warisan jika mayit ini punya anak. Kemudian bagaimana ini kita menghitung cara ya warisan tersebut. Kemudian di sini ya tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal. Jadi warisan itu harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Kemudian di sini ya slide selanjutnya kita ada 4 poin. Yang pertama ashabul furud, yaitu orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu. Ini terdapat 4 jihah, yaitu jihah ubuwah, yaitu jihah arah ayah, kemudian ada kakek, kemudian ada ya dan lain-lain ke atas terus ya. Kemudian ada jihah bunuwah atau anak, cucu ke bawah dan lain-lain. Kemudian ada jihah umumah, jihah arah paman. Kemudian ada jihah ukhuwah atau jihah persaudaraan seperti akh syaqiq ya atau saudara kandung, kemudian akhli ab, saudara seayah, kemudian akhli saudara seibu. Kemudian di sini ada asobah, ini ya kita akan bahas pada slide selanjutnya. Kemudian ada zawil arham, yaitu ya seseorang yang masih memiliki hubungan darah atau kerabat. Nah, ini mendapatkan warisan jika ashabul furudnya sudah tidak ada sama sekali. Baru mendapatkan hak untuk mendapatkan warisan. Kemudian yang terakhir ada ya ahli waris mahjub, yang ini kita bahas pada slide selanjutnya. Di sini ya saya membawakan dalil bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagilah ya harta benda itu di antara ahli faraid menurut kitabullah. Rawahu Bukhari, rawahu Muslim, wa Abu Dawud. Kemudian di sini ada kaidah dalam pembagian, yaitu lidzakari mithlu hadzil unthayain. Pembagian ini ya 1:2, 1 laki-laki seperti 2 perempuan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada macam-macam asobah, yaitu pertama asobah bin nafsi, yaitu yang memang memiliki asobah ya, sifat asobah. Asobah itu apa? Asobah itu mendapatkan sisa harta warisan. Nah, ini contohnya anak laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara kandung ya, saudara akhli, saudara laki-laki dari ibu, dari ayah, itu berhak asobah bin nafsi. Kalau nggak ada, ya yang pertama pastinya anak laki-laki ini aslinya memang asobah. Kalau nggak ada nanti baru ya ada ke ayah atau ke kakek atau ahli waris laki-laki yang lain. Kemudian yang kedua ada asobah bil ghair. Asobah ya maksudnya bil ghair itu dengan yang lain, yaitu kecipratan. Contohnya di sini ada anak laki-laki dengan anak perempuan, yaitu ibn dan bint ya. Itu mendapatkan asobah, tapi tetap dibagi lidzakari mithlu hadzil unthayain 1:2 walaupun bentuknya asobah. Kemudian yang ketiga ada asobah ma'al ghair. Kalau asobah, ahlu asobah ini sudah tidak ada sama sekali, maka asobah ma'al ghair bisa didapatkan ya. Contohnya saudara perempuan kandung ya dengan anak perempuan, itu bentuknya asobah kalau tidak ada ibn ya, atau anak ya, anak mayit atau ahli waris laki-laki yang lain. Kemudian di sini ya kita ke slide selanjutnya, ada mahjub atau hijab tertutup, terbagi menjadi 2, yaitu hijab nuqsan dan hijab hirman atau hijab mutlak. Hijab nuqsan ini pengurangan, contohnya misal suami ya, misalnya ada suami dan istri, istrinya meninggal, maka suami berhak mendapatkan setengah
Kalau punya anak baru 1/4, ini baru pengurangan. Kemudian hijab hirma atau mutlak itu tertutup ya, tidak pengurangan tapi sudah tertutup. Contohnya paman ya, dari paman itu tidak melakukan warisan karena masih ada anak laki-laki. Dan insya Allah di sini ya akan dilanjutkan dengan saudara kita, saudara Mbak Sitatun. Waktu teman kami persilahkan. Baik, pembahasan yang terakhir adalah apa pengertian aul dan rod. Yang pertama yaitu pengertian aul. Aul yaitu besarnya saham dan kurangnya harta peninggalan. Seperti seorang mayit meninggalkan hartanya akan tetapi kadar atau nilai furudnya lebih besar, atau jika dibagi maka akan memiliki kekurangan. Pecahan atau pembagian yang sudah dihitung dari masing-masing furud. Nah, sedangkan rod adalah lawan dari aul. Rod yaitu lebihnya harta yang ditinggalkan karena kurangnya saham. Jika aul adalah besarnya saham dan kurangnya harta peninggalan, sedangkan rod lebihnya harta yang ditinggalkan karena kurangnya saham. Nah, adapun perbedaan pendapat tentang rod, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan, dan hanya rod yang terdapat khilaf ulama di dalamnya. Nah, ulama berpendapat bolehnya mewarisi rod, dan ini pendapat sahabat Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, dan tabi'in syarih atau Mujahid, As-Sawri, dan Abu Hanifah, dan sebagian ulama Hambali. Mereka berdalil ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Yang artinya, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Al-Aul wa Ar-Rod fi Al-Mirath. Profesor Dr. Abdul Basit bin Abdi As-Samad Asy-Syawi, Universitas Al-Qanun Basrah. Nah, kemudian pendapat yang tidak memperbolehkan. Pendapat kedua, hukum rod. Pendapat yang mengatakan tidak bolehnya mewarisi rod yang dikemukakan oleh sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Dawud Az-Zahiri, tabi'in Urwah, dan Imam Az-Zuhri. Dengan harta sisa tersebut disedekahkan ke Baitul Mal. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu wala wasiyata li waris. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah menentukan hak kepada yang berhak menerima dan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Adapun dalam riwayat Ibnu Majah menyebutkan, maka tidaklah berhak bagi ahli waris tambahan harta yang telah ditinggalkan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah pengetahuan kita semua dan menambah ilmu, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, mungkin bisa ada pertanyaan untuk materi yang masih sulit dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.